Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you all in good condition and good healthy. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pembelajaran yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam bentuk. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 5 tentang transportation atau alat transportasi. Namun, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalian juga bisa sambil menyimak video dari Pak Guru, juga bisa membuka LKS-nya masing-masing karena materi ini juga Pak Guru ambil dari LKS-nya. Jadi bisa dibuka pada halaman 12-13 dari materi tentang transportation. Silahkan buka LKS-nya dibuka sambil menyimak dan juga melihat. Yang pertama, kita masuk dulu di kosakata ya. Ini kosakata tentang alat-alat transportasi. Sebelumnya kalian sudah pernah kan naik alat transportasi? Ya, kalau tidak semuanya ya salah satu dari alat transportasi pasti sudah. Contohnya itu ada yang pertama ada bis, mobil, truk, sepeda, becak, sepeda motor, gerobak, kapal. Nah, sekarang kita akan pelajari dalam bahasa Inggris alat transportasi. Yang pertama, ini bus, bis nih. Yang kedua car, mobil, truck, bicycle, sepeda, train, kereta, pedicab, becak, motorcycle, sepeda motor, cart, gerobak, ship, kapal. Nah, itu tadi beberapa contoh dari alat-alat transportasi. Ini selanjutnya juga masih ada lagi. Nah, ini juga yacht, kapal pesiar, boat, perahu, kano, submarine, kapal selam, plane, pesawat, helikopter, balon, scooter, Vespa. Nih skuter nih Vespa. Sailing ship, kapal layar. Racing car, mobil balap. Ini ambulan. Nah, sepertinya yang kita pelajari ini banyak sekali alat transportasi yang hampir sama ya. Contohnya ada kapal, ship, terus ada kapal pesiar, ada perahu, ada kano, ada kapal selam. Itu semuanya hampir sama transportasi di air. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Itu semuanya tadi itu adalah transportasi di air. Termasuk juga itu kapal layar. Kapal layar itu yang kapal berlayar dengan layar, itu yang ada kayak kain di atas ditarik, tidak menggunakan mesin. Selanjutnya itu tadi tentang kosakata atau macam-macam alat transportasi dalam bahasa Inggris. Sebelumnya sudah pernah lihat kan ini gambar-gambarnya? Otomatis ada motor, becak, sepeda, mobil, dan pesawat juga. Mungkin ada yang sudah pernah naik pesawat? Ya, berarti kalau sudah Pak Guru kalah. Pak Guru malah belum pernah naik pesawat, kalian sudah naik pesawat. Kapal selam ini sudah ada yang pernah naik ke sini? Kapal selam? Pak Guru juga belum pernah. Helikopter juga belum pernah. Pak Guru yang pernah itu baru becak, sepeda motor, sepeda kereta, dan truk. Yang lainnya belum. Naik gerobak juga belum. Selanjutnya, speaking, keterampilan berbicara. Ini ada sebuah dialog atau percakapan antara Intan dan Saskia, itu di buku LKS juga ada, itu di halaman 13. Pada halaman 13 itu silakan dilihat percakapannya, disimak baik-baik, nanti juga kalian bisa menerikan masing-masing di rumah. Yang pertama Intan, can you explain me about the transportation? Bisakah kamu menjelaskanku tentang transportasi? Saskia jawab, what transportation do you mean? Transportasi apa yang kamu maksud? Water transportation. Can you give me examples? Transportasi air.
Dapatkah kamu memberiku contoh? Of course, why not? Water transportation move on the water such as a river, lake, sea, or ocean. There are some examples of water vehicles as following: ship, boat, yacht, canoe, sailing ship, and submarine. Oh, tentu, kenapa tidak? Transportasi air bergerak di atas air, seperti sungai, such as a river, seperti sungai, sea, lake, danau, sea or ocean, atau di laut atau di samudera. Itu adalah menjelaskan tadi tentang transportasi air. Selanjutnya, there are some example, ada beberapa contoh of water vehicles as follow ship. Ada beberapa contoh dari kendaraan yang berada di air. Contohnya ada ship. Apa ship? Kapal. Boat, perahu. Nah, ini sama-sama di air tapi berbeda. Kapal, boat itu perahu, yacht itu kapal pesiar, kano itu kano yang hanya bermuat sendiri, sailing ship and submarine. Sailing ship, kapal layar itu yang ada layarnya, dan yang terakhir submarine, kapal selam yang berada di bawah laut, itu namanya submarine, kapal selam. Okay, now I know about the vehicles of water transportation. Thank you. Oke, sekarang aku jadi tahu macam-macam atau transportasi air. Terima kasih. Saskia jawab, you are welcome. Sama-sama. Nah, itu tadi percakapan antara Intan dan Saskia yang membahas tentang transportasi air. Tentunya kalian juga sudah tahu kan transportasi air. Nah, ini juga kalian jadi tahu ternyata ada banyak sekali transportasi di air. Tidak hanya kapal pun ada banyak sekali. Ada kapal pesiar, ada kapal layar, ada kapal selam, ada perahu, dan juga ada bermacam-macam sekali. Kano juga itu termasuk yang kano itu yang memuat hanya satu orang. Selanjutnya masih tentang speaking, yang tadi itu percakapan antara Intan dan Saskia. Yang kedua ini di halaman selanjutnya, ada di halaman 14, percakapan antara Rasya dan Surya. Hai Surya, how are you today? Hai Surya, bagaimana kabarmu? Hai Rasya, I am fine, thank you. How about you? Hai Rasya, aku baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu? Rasya, I am very well. Do you have planning for next school holiday? Saya sangat baik. Apakah kamu punya rencana untuk liburan sekolah? Surya, yes, I do ya, tentu aku punya. Where do you plan to go for next holiday? Kemana kamu punya rencana untuk liburan? Kamu mau liburan kemana rencananya? Rasya bertanya kepada Surya. Terus Surya menjawab, I have a plan to Yogyakarta. Saya punya rencana akan pergi ke Yogyakarta. Rasya tanya lagi, if you don't mind, I won't ask you a question. Jika kamu tidak keberatan, aku akan bertanya kepadamu. Surya, sure, silakan. Rasya, how do you go there? Bagaimana kamu pergi ke sana? Ke sana kemana? Ke Yogyakarta. I am going to go there by train. Saya pergi ke sana menggunakan kereta. Rasya tanya lagi, why? Kenapa? Mengapa menggunakan kereta? Surya jawab, in my opinion, it is cheaper and safer. Menurutku atau bagiku, it is cheaper and safer. Ini lebih murah dan lebih aman than other transportation. Lebih aman dari transportasi yang lain. Itu pendapatnya Surya. Nah, itu tadi adalah percakapan atau obrolan antara Rasya dan Surya yang sedang berbicara atau mengobrolkan tentang liburan. Mau liburan kemana kamu? Nah, ada yang ke Jogja, mau naik apa? Mau naik kereta. Kenapa kereta? Ya karena lebih murah dan lebih aman, itu menurut Surya. Itu tadi arti dari percakapan atau dialog pada halaman
14. Selanjutnya language corner atau keterampilan bahasa yang pertama ada giving information adalah suatu ungkapan memberikan informasi tentang suatu hal kepada orang lain. Berikut merupakan ungkapan memberikan informasi. Yang pertama itu contohnya ya, memberikan informasi tahu kan ya. Jadi kita memberikan informasi kepada orang lain. Nah, ini contohnya yang masih hubungannya dengan transportasi atau alat transportasi. Water transportation move on the water such as a river, lake, sea, or ocean. Ya, ini yang tadi kata-kata yang tadi ini yang di bacaan pertama. Water transportation. Nah, ini yang artinya itu adalah transportasi air itu yang berada di atau bergerak di atas air seperti di river, sungai, lake, danau, sea or ocean, laut dan samudra atau di lautan sana. Yang kedua, itu kan memberikan informasi berarti yang A, memberikan informasi bahwa transportasi air itu bergerak di atas air seperti sungai, danau, laut dan samudra. Yang kedua, there are some examples of water vehicles as follow: ship, boat, yacht, canoe, sailing ship, and submarine. Nah, ini juga memberikan informasi juga. Ada beberapa contoh dari transportasi air atau kendaraan yang ada di dalam air, kendaraan di atas air atau kendaraan di air. Salah satunya ada ship, boat, yacht, canoe, sailing ship, and submarine. Ada submarine, kapal selam, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang nomor 2, polytense expression, do you mind and giving direction. Nah, terdapat beberapa ungkapan yang menyatakan permintaan izin. Tadi juga kita sudah melihat di percakapan ada kata-kata meminta izin. Contohnya tadi yang jika kamu tidak keberatan, nah, dan sebagainya. Kita akan pelajari ini, kata-kata meminta izin. Terdapat beberapa ungkapan yang menyatakan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Ungkapan-ungkapan ini digunakan ketika meminta izin kepada orang lain sebelum melakukan sesuatu dengan sopan. Berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan untuk meminta izin atau permisi. Yang pertama, do you mind if I ask you? Apa kamu keberatan jika saya bertanya kepadamu? Nah, ini juga bisa digunakan untuk meminta izin. Terus yang kedua, can I ask you a question? Bolehkah aku bertanya kepadamu? Yang ketiga, may I have a piece of cake? Bolehkah saya minta kue itu? Atau bolehkah saya minta sedikit kue itu atau sepotong kue itu? May I have a piece of a cake? Bolehkah saya minta sepotong kue itu? Terus yang ketiga, could I get you to turn off the light? Bisakah aku meminta tolong kamu untuk mematikan lampu itu? Nah, ini biasanya minta tolong untuk mematikan lampu, tapi dengan bahasa yang sopan. Terus selanjutnya, would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan jika saya bertanya sesuatu kepadamu? Nah, juga ada 5 itu, berarti kata-kata atau contoh dari ungkapan untuk meminta izin kepada orang lain. Selanjutnya, reading. Nah, ini reading juga ada di halaman 15. Keterampilan membaca. Nah, nanti kalian bisa perhatikan, simak dengan baik dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing membacanya. Judulnya adalah Visiting Uncle, mengunjungi paman. Ada yang punya paman? Semuanya punya paman? Ya, mungkin pamannya jauh dari rumah, bisa dikunjungi. Visiting Uncle, mengunjungi paman. Tio and his parents visit Uncle Sitompul in Medan. They go to Medan by air transportation. They take a plane. He can also see the bird flying on the sky. In the airport, Uncle Sitompul picked them up and his parents up. Then they go to the Uncle Sitompul house by car. Uncle Sitompul drives the car. They have traffic jam along the road because there are a lot of land vehicles.
Tadi itu adalah bacaan tentang visiting uncle atau mengunjungi paman. Sekarang artinya, Tio and his parent visit Uncle Sitompul in Medan. Tio dan orang tuanya mengunjungi pamannya di paman Sitompul di Medan. Oh, berarti rumahnya pamannya Tio itu ada di Medan. Namanya Paman Sitompul. Mereka pergi ke Medan menggunakan transportasi udara. They go to the Medan by air transportation. Mereka pergi ke Medan menggunakan transportasi udara. They take a plane. Mereka naik pesawat. Nah, he can also the bird flying on the sky. Dia juga bisa melihat burung dong. Naik pesawat bisa melihat burung yang sedang terbang di langit. Terbang di langit. Nah, naik pesawat sambil lihat burung yang sedang terbang. In the airport, di bandara, Paman Sitompul sudah siap menjemput mereka. Then, kemudian, they go to Uncle Sitompul house by car. Kemudian, mereka pergi ke rumahnya Paman Sitompul dengan menggunakan mobil. By the car, dengan mobil. Uncle Sitompul drive the car. Paman Sitompul yang mengendarai mobil. Yang nyupir itu Paman Sitompul. Yang nyupir dari bandara ke rumahnya itu adalah Paman Sitompul. Selanjutnya, they have traffic jam along the road. Nah, mereka mengalami kemacetan. Traffic jam itu macet. Macet di sepanjang jalan. Waduh, nah macetnya sangat panjang berarti. Because, karena there are a lot of land vehicles. Karena di sana itu banyak sekali kendaraan. Nah, itu tadi cerita, sedikit cerita judulnya mengunjungi paman, Tio dan keluarganya di Medan. Oke, sudah dipahami dan sudah bisa mengetahui artinya. Jadi bisa untuk mengisi soal yang ada di LKS. Ya mungkin cukup itu materi pada tentang transportasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah, mohon maaf. If I have made mistake, I apologize to you and forgive me please. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.